Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fergitasari Kolintama, NIM 217040094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kependudukan. Yang pertama, jelaskan pengertian demografi dan hubungan antara kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Demografi merupakan gabungan dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan grafien, yang artinya rakyat dan tulisan. Jadi, demografi adalah setiap tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Demografi juga dikenal sebagai ilmu kependudukan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia, yang mencakup seperti jumlah penduduk, ukuran, kematian, dan penuaan, persebaran geografis, komposisi penduduk, karakter geografis, dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berubah. Dalam mempelajari ilmu kesehatan masyarakat, tidak lepas dari suatu disiplin ilmu, yaitu ilmu kependudukan. Karena dalam penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, yang paling urgen untuk diketahui struktur dari suatu masyarakat itu sendiri, dan pendekatan jenis apa yang harus dipakai untuk dapat berinteraksi dalam sebuah populasi masyarakat. Dengan mengidentifikasi potensi bahaya tersebut, mengukur, analisa, prediksi dampak kesehatan, serta mencari alternatif solusi atau pencegahan penyebaran penyakit. Yang kedua, jelaskan secara singkat ukuran kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk, dan distribusi penduduk. Yang pertama, komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, pengelompokan dengan menggunakan usia, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, pendidikan, dan lain-lain. Namun, pada umumnya, komposisi penduduk melihat pada kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, serta rasio ketergantungan komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini yang digunakan untuk acuan dasar dalam pembentukan kebijakan penggunaan suatu negara. Piramida penduduk pada dasarnya memiliki definisi yang sama dengan komposisi penduduk, menurut usia dan jenis kelamin. Struktur penduduk dibuat dalam grafik secara horizontal yang berbentuk piramida. Dengan adanya piramida penduduk dapat mengetahui perbandingan golongan produktif dan tidak produktif, serta perbandingan jumlah penduduk untuk prediksi di masa depan. Yang ketiga, distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Yang ketiga, jelaskan sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun sekali. Yang kedua, survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Yang ketiga, registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh mengenai konsep fertilisasi dan fekunditas, angka kelahiran tahunan, anak lahir hidup, anak masih hidup, rasio anak perempuan, ukuran reproduksi ketentuan. Fertilisasi adalah hasil reproduksi nyata anak lahir hidup dari seorang atau sekelompok wanita. Fekundasi adalah potensi fisik wanita untuk melahirkan atau sterilitas wanita yang infertil belum tentu steril. Konsep-konsep lahir hidup atau live birth. Menurut UN dan WHO, kelahiran bayi tanpa menghitung lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot. Lahir mati atau stillbirth, kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur minimal sekitar 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Abortus adalah kematian bayi dalam kandungan dengan
umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Masa reproduksi atau usia subur, masa di mana wanita mampu melahirkan yaitu usia 15-49 tahun. Wanita usia subur atau WUS adalah wanita berusia 15-49 tahun. Pasangan usia subur atau PUS adalah pasangan suami istri di mana istri berusia 15-49 tahun. Angka kelahiran tahunan adalah pengukuran jumlah kelahiran pada suatu tahun tertentu dikaitkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko melahirkan pada tahun tersebut. Angka kelahiran besar yaitu CBR, angka kelahiran umur CFR, angka kelahiran menurut umur ASFR, angka kelahiran total TFR. Berikut ini adalah CIB, jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup. Berikut ini adalah contoh rumus untuk menghitung jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup. Selanjutnya, ada angka kelahiran kasar, banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pertengahan tahun yang sama. Keterangan B, yaitu banyaknya kelahiran dalam satu tahun, P, jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan konstata yaitu 1000. Angka kelahiran umum yaitu jumlah kelahiran hidup per 1000 wanita usia 15-49 tahun atau 15-44 tahun. Ini adalah angka kelahiran menurut kelompok. Keterangan ASBR angka kelahiran pada kelompok umum tertentu, BX jumlah bayi lahir pada wanita kelompok umum tertentu, PX jumlah penduduk wanita kelompok umur tertentu, 1000 adalah konstanta. Selanjutnya, angka kelahiran total TFR rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.